Sesumbar jadi yang paling vokal hadapi Cina, Malaysia nyatanya bisa dipenggal TNI jadi dua bagian dari Natuna. Tidak seperti Malaysia, analis senior dari Australia Strategic Policy Institute, Hao Li Tu, mengatakan bila Indonesia sangat berhati-hati dalam masalah Natuna dengan Cina. Saya pikir Indonesia sangat hati-hati selektif tentang sebagaimana dan kapan bereaksi dan menanggapi ketegasan Cina yang bahkan saya sebut provokasi di Laut Natuna, ujarnya. Huang mengira jika para pengambil keputusan di Indonesia akan menyelesaikan masalah Natuna dengan dialog. Media asing benarnews.org juga mengungkap bahwa pejabat senior Indonesia menjelaskan jika militer Indonesia melakukan upaya tak terpublikasi tapi tegas di Natuna Utara. Fakta bahwa Angkatan Laut Indonesia dan Bakamla, Badan Keamanan Maritim Indonesia, mengerahkan kapal perang dan Coast Guard untuk membayangi Haiyan Daisy menunjukkan posisi Indonesia. Tidak harus melakukan tindakan afirmatif seperti menimbulkan konflik atau semacamnya. Katanya seperti dikutip dari benarnews.org. Terkait tingkat kapal-kapal Cina tersebut, media Malaysia menyebut jika Indonesia coba diam saja. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari Defense Security Asia dalam artikel berjudul Malaysia lebih vokal bantah Cina, Indonesia berdiam diri yang tayang pada 27 Oktober 2021 kemarin. Sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Washington yang dikenal sebagai Asia Maritime Transparency Initiative mengatakan Malaysia sekarang lebih vokal dalam menyuarakan penentangannya terhadap instruksi kapal dan pesawat Cina dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia yang mengambil pendekatan diam. Tulis Defense Security Asia dalam beritanya. Sikap vokal Malaysia ditunjukkan pada bulan Mei 2021 lalu, di mana Malaysia langsung memanggil Duta Besar Cina usai radar Angkatan Udara Malaysia menangkap pesawat Cina di dekat Lawsonia Shoals yang dikelola Malaysia, daerah penangkapan ikan yang kaya di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Asia Maritime Transparency Initiative yang menjadi sumber tulisan Defense Security Asia mengatakan bila Indonesia cuma melakukan pendekatan diam, tapi Malaysia berani protes ke dubes ke Cina. Padahal soft dan hard diplomasi harus berjalan beriringan. Justru Indonesia sedang melakukan hal ini karena mengirim kapal perang ke Natuna Utara serta melakukan diplomasi kepada pemerintah Cina. Pengiriman kapal perang Indonesia ke Natuna ini dikatakan langsung oleh Pangkuarmada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah. 4 KRI kapal Indonesia berada di Laut Natuna Utara. Kami ingin memberikan kepercayaan kepada nelayan atau pengguna laut di Laut Natuna Utara dan laut terkendali karena keberadaan KRI di sana. Jelas Arsyad kepada rfa.org. Tentara Nasional Indonesia sendiri sejak bertahun-tahun lalu sudah membangun pangkalan militer yang berisikan batalion komposit di Pulau Natuna. Batalion komposit di Natuna ini terdiri dari pasukan gabungan TNI 3 Matra. Alutsista yang ditempatkan TNI di Natuna pun kelas 1, di mana nantinya mesin perang terbaik TNI akan berada di Natuna seperti F-16 Block 52ID, Su-27, 30, hingga kapal perang korvet macam KRI Bung Tomo. Penjagaan ekstra ketat di Natuna disebabkan adanya agresivitas Cina dengan klaim 9 Dash lainnya